Ya, Pak Yos. Oke, Bu Yos sudah mengupload bahan ajaran kira PBL Ibu. PBL. Iya. Ini belum diupload ya? Jadi belum Bu. Akan kita ujikan sesuai bahannya. Oke, Bu Yos sudah fase berapa? Di fase A Bu. Fase A ya, fase A. Ya, silakan materinya apa kemarin? Materinya tentang arti dan makna Asmaul Husna, Al-Hafiz dan Al-Wali. Sesuai dengan tahapan modul ajar yang diupload. Ngajar gitu Bu? Memaparkan apa yang Ibu susun di bahan ajar, dipaparkan. Oh iya. Iya. Kan ada langkah-langkah yang sesuai disusun, sesuai CP-nya, kemudian ada langkah-langkah singkat PBL yang Ibu lakukan. Oh iya. Baik, terima kasih Ibu. Baik, di dalam penyusunan modul ajar PBL ini ada beberapa langkah. Yang pertama itu capaian dulu, kita menentukan capaian. Nah, capaian ini tidak boleh diganggu gugat karena CP ini adalah dari pemerintah. Nah, kemudian dari CP itu ada beberapa yang saya pahami, itu yang pertama memahami rukun iman kepada Allah dan dalam Asmaul Husna, Al-Hafiz dan Al-Wali, kemudian beserta para malaikatnya. Kemudian tujuan dari CP itu nanti kita akan kembangkan menjadi tujuan pembelajaran. Yang tujuan pembelajaran saya di sini sebenarnya banyak, tapi saya mengambil hanya beberapa saja, yaitu memahami arti dan makna Asmaul Husna, Al-Hafiz dan Al-Wali. Itu tujuan pembelajaran saya. Nah, kemudian di dalam tujuan pembelajaran ini nanti saya akan kembangkan lagi, itu ada beberapa langkah. Yang pertama, kita harus tahu kompetensi awal anak itu seperti apa. Kita harus ada pemetaan anak. Jadi pemetaan anak itu kita tahu kesiapan belajar anak itu seperti apa. Ada gaya belajar seperti ini umpamanya, kayak teori belajar seperti apa. Nah, itu harus kita petakan terlebih dahulu. Jadi kita harus tahu kompetensi awal. Di mana di sini kompetensi awal yang saya buat kemarin itu, peserta didik itu dapat memahami arti dan makna Asmaul Husna. Kemudian setelah itu ciri khas dari kurikulum Merdeka itu harus ada profil pelajar Pancasilanya. Itu ada 6. Jadi kemarin itu memang saya membuat ke 6-6-nya. Sebenarnya dipilih salah satu. Tetapi di sana karena memang apa ya Bu ya, memang di dalam 6 itu ada di sananya semuanya, ada istilahnya itu anak harus mandiri, kreatif, anak seperti itu. Kemudian bergotong royong. Kemudian sarana dan prasarana yang saya miliki kemarin itu ada seperti buku. Saya menggunakan buku kurikulum Merdeka. Kebetulan di sekolah kita sudah ada bantuan ya Bu ya dari sekolah penggerak itu pakai buku pendidikan agama Islam, buku guru dan buku siswa itu sudah lengkap semua. Kemudian ada juga buku-buku pendukung. Kemudian sarananya juga ada laptop, kita menggunakan laptop, kemudian speaker, kemudian ada juga kita menggunakan Infocus. Nah, kemudian ada video pembelajarannya juga. Kemudian ada kita memakai Chromebook. Jadi anak-anak itu kita biasanya kalau sudah selesai belajar itu kita ada kuisnya. Jadi di anak itu dari kelas 1 sampai kelas 6 itu sudah ada tiknya Bu. Jadi kalau ada kuis, anak itu lebih tertarik dengan memakai Chromebook. Nah, jadi seperti itu Bu. Kemudian target peserta didiknya itu peserta didik yang umum ya. Jadi peserta didik ini tidak mengalami kesulitan dalam pembelajaran. Kemudian model pembelajarannya saya memakai PBL. Nah, PBL. Kemudian metodenya dalam pembelajaran itu saya menggunakan pembelajaran berdiskusi dan kerja kelompok Ibu. Nah, seperti itu. Kemudian sebelum pembelajaran itu saya melakukan pertanyaan pemantik dulu. Nah, pertanyaan pemantik ini adalah supaya kita lebih mengetahui kesiapan belajar peserta didik itu. Di dalam pembelajaran PBL ini ada beberapa keunggulan. Jadi peserta didik itu lebih aktif dalam mengkomunikasikan hasil temuan yang didapat di dalam proses pembelajaran. Jadi ada beberapa keunggulannya. Jadi PBJL itu kan adalah masalah apa sih masalah. Jadi anak itu bisa mengambil atau mengkaji, mengkomunikasikan dengan kawan-kawannya, ini loh hasil dari temuan-temuan saya. Nah, seperti itu.
Kemudian di dalam PJBL ini ada beberapa langkah, istilahnya keunggulannya, yaitu anak tuh lebih aktif, Ibu. Karena di sana itu anak dituntut untuk lebih aktif, bukan gurunya yang aktif, tetapi harus peserta didiknya yang lebih aktif. Nah, jadi kalau kurikulum Merdeka ini adalah guru itu hanya sebagai fasilitator, hanya untuk mendampingi atau membimbing. Jadi yang lebih aktif itu adalah peserta didiknya. Nanti kalau gurunya itu hanya mengarahkan, membimbing, memotivasi, itu kalau di kurikulum Merdeka. Nah, di sini banyak sekali langkah-langkah yang saya lakukan, yaitu yang pertama itu kita memang harus ada pembukaan, kemudian harus menyapa siswa, kemudian setelah itu kita harus ada absen ya, kemudian setelah absen kemudian kita harus ada murojaah. Kalau di tempat kami ada murojaah. Jadi kemudian ada juga melakukan lagu kebangsaan supaya lebih istilahnya itu lebih mendekatkan, istilahnya itu lebih cinta dengan lagu-lagu kebangsaan kita. Nah, memang itu harus kita lakukan, Bu. Kemudian setelah itu kita melakukan apersepsi, kemudian kita juga melakukan penilaian formatif. Di awalnya tuh kita boleh melakukan di awal pembelajaran, kita boleh melakukan formatif dengan menanyakan, dengan membuat emoji-emoji atau emoji senang, sedih, semangat. Nah, dari situlah kita nanti berangkat, oh anak ini ternyata sudah siap untuk mengikuti pembelajaran. Dan ada juga kadang-kadang anak ini yang lagi sedih, mungkin dari rumah mungkin, atau uang jajannya yang kurang. Nah, itu akan berpengaruh kepada proses pembelajarannya. Jadi di awal itu kita memang harus melakukan penilaian formatif. Jadi kita harus tahu tuh, anak-anak ini udah siap atau belum dalam pembelajaran. Nah, kemudian setelah itu kita juga harus melakukan ice breaking untuk mencarikan suasana dalam proses pembelajaran. Kemudian kita masuk ke kegiatan inti. Nah, di kegiatan inti ini pertama sekali kita itu biasanya, Bu, harus menyiapkan video atau gambar. Nah, anak itu harus memfokuskannya ke video dan gambar itu dulu. Anak-anak, ayo perhatikan video ini, perhatikan gambar ini. Nah, setelah diamati sama anak, kemudian kita menanyakan, apa sih yang kamu amati dari video tersebut? Nah, dari situlah anak-anak nanti bisa berkomunikasi dengan kawannya, bisa bekerja sama. Nah, seperti itu. Kemudian nanti setelah diamati, nanti kita akan membagi per kelompok. Jadi di PBL ini adalah itu berfokus kepada langkah-langkah yang harus kita kerjakan dalam proses pembelajaran. Nah, setelah kita bagi kelompok, setelah itu barulah anak-anak ini bisa mendiskusikan beberapa materi yang telah diamati dari video ataupun pembelajaran pada saat itu. Kemudian setelah itu peserta didik ini nanti setelah didiskusikan bersama temannya, itu hasil diskusinya itu harus dipresentasikan ke depan, Ibu. Nah, jadi setelah dipresentasikan nanti, jadi teman-temannya itu bisa berkolaborasi dengan baik, bisa bekerja sama dengan baik tentang apa sih temuan-temuan yang telah didiskusikan dalam kelompoknya. Kemudian setelah itu kita mungkin setelah dia mendiskusikan, nanti kita ada pengembangan itu nanti kita kembangkan. Nah, anak-anak, Ibu, nah ini semuanya sudah bagus. Nah, tapi kita kembangkan, kita kasih motivasi, mungkin kita kembangkan materi-materi. Setelah itu kita mungkin ada kesimpulan, kemudian refleksi bersama, apa saja yang kita tanyakan lagi tentang refleksi ini. Kita tanyakan lagi, apakah anak-anak Ibu sudah paham, atau pembelajaran pada hari ini anak-anak ada nggak yang tidak paham, atau ada yang perlu ditingkatkan, atau ada yang perlu dikurangi. Nah, seperti itu kita tanyakan kepada siswanya, seperti itu. Kemudian setelah itu barulah kita penutup dan melakukan penilaian. Jadi penilaian itu boleh kita melakukan, biasanya saya di Chromebook ya, Bu. Jadi itu ada kuis, nggak terlalu banyak, hanya
apa ya Bu, hanya senang-senang saja. Kita bikin kuis di sana, nanti anak nekan ini, nekan itu. Kemudian setelah itu barulah kita melakukan penguatan. Penguatan itu memang perlu dilakukan. Kenapa? Itu perlu dilakukan penguatan itu di akhir pembelajaran. Setelah mempelajari ini, semoga anak-anak bisa memahami umpamanya arti dan makna Asmaul Husna. Kemudian setelah itu kita penutup ya Bu. Kemudian kalau ada LKPD-nya kita langsung suruh anak-anak mengerjakan LKPD. Mungkin itu Bu. Tahapan singkatnya. Iya. Yang kali itu yang lebih banyak itu adalah memanfaatkan itu adalah bagian singkat dari PBL ya tadi. Iya PBL. Yang itu yang fokusnya itu ada 3 tahapan yang harus kita siapkan dalam proses pembelajaran, itu dari pendahuluan, kegiatan ini, kemudian di penutup. Ya, kira-kira di PBL ini pada bagian mana? Apa Bu? Angka PBL itu di bagian mana Ibu Yus masukkan? Angka maksudnya gimana Bu? Langkah-langkah PBL tadi di bagian mana Ibu Yus Mida masukkan? Di penutup kah, di inti kah, atau di pembuka? Kalau kita itu di kegiatan inti Ibu, itu biasanya kita melakukan apa tuh di kegiatan inti. Nah, jadi fokusnya ke sana Bu. Iya. Jadi fokusnya ke sana. Kita memaparkan bahwasanya di kegiatan inti kita akan menyelipkan langkah-langkah dari PBL. Iya. 5 langkah PBL itu kita awali dari orientasi masalah. Iya. Nah, dari orientasi masalah itu baru kita masukkan ke materi kita tadi. Iya. Jadi tadi dengan pertanyaan ya, Yus ya. Iya. Nah, kira-kira masih ingat Bu bentuk pertanyaan yang diberikan ke siswa apa kira-kira? Iya, seperti ini Bu. Contohnya kebetulan kita pertanyaan pemantik itu seperti ini. Apa anak-anak Ibu, siapa sih yang menjaga alam semesta umpamanya? Siapa sih yang melindungi alam semesta? Jadi kan jawabnya kan pertanyaan pemantik itu adalah hanya spontan Ibu. Jadi enggak terlalu sulit. Jadi anak tuh enggak terlalu mikir panjang, tapi dia spontan langsung Allah. Nah, seperti itu. Kira-kira bisa Bu ya anak-anaknya? Alhamdulillah bisa Ibu. Itu adalah merupakan bagian awal yang penting ya Bu ya, karena itu adalah merupakan langkah pertama dalam proses PBL. Oke Bu Yus, terima kasih banyak Bu Yus. Iya Bu, terima kasih juga Bu sarannya. Kita lanjut Pak Yus, kita lanjut Pak. Terima kasih Bu Yus. Iya terima kasih Bu.